Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Mungkin pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan sahabat muslim yang lain. Telah kita ketahui bersama bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang membawa risalah agama Islam. Namun bagaimana dengan kedua orang tuanya? Sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal sebelum Nabi mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW kafir dan masuk neraka? Mari kita simak penjelasannya. Ini baru penikmat pengajian, belum mengamalkan kajian. Bagaimana cara Rasulullah mendoakan orang tuanya? Aku minta izin berziarah ke makam orang tua. Lalu kemudian aku diizinkan. Dan aku izin minta doa, aku tidak diizinkan berdoa. Tidak ada dia katakan orang tuanya kafir. Lalu membaca hadis ini, orang berpikir, oh kalau begitu orang tuanya kafir. Itu bukan hadisnya, itu pendapat sampean. Jangan paksakan pendapat Anda untuk memperkosa hadis. Ini tidak betul. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada ayat, karena ayat qat'i, sedang hadis dhanni. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab suatu kaum sampai mengutus rasul. Maka Abdullah dan Aminah termasuk ahlul fatrah. Itu sudah disepakati. Saya coba tanya lagi masalah yang sudah disepakati ini. Lalu saya tanyakan kepada Syekh Mahmud Said Mamduk. Syekh, iya, ma ra'yu fadilatikum biqawli man qala anna waliday rasul? Apa pendapat Syekh tentang kedua orang tua Rasul? Marah dia, bukan dia jawab, dia malah marah sama saya. Jangan bahas-bahas orang tua Rasul. Apa kamu bahas-bahas orang tua Rasul? Saya tak mau marah. Kalau saya marah, hari gini orang sudah mau masjid, alhamdulillah, sudah mau datang subuh ke masjid ngaji, tiba-tiba saya marah. Jangan tanya-tanya, nanti dia tak datang lagi. Maka Nabi tidak perlu mendoakan orang tuanya, karena dia sudah selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengirimkan azab sampai kami mengirim rasul. Mereka ini ahlul fatrah. 324, 325 sesudah Isa hancur ajaran Isa. 571 baru datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 324, 325 sampai ke 571 kosong itu fatrah, masa kosong. Maka mereka ini selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah sampai kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas asal itu aneh. Bahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka.
bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama kalau membaca hadis itu tidak hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis, bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada bertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khas sama takhsis, khas sama am, takhsis yang mutlak, yang am ditaksis, masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansukh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini bahkan kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang bapak ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Qur'an yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa bapak ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa termasuk ayah ibu dan Nabi SAW sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil kok teganya membahas bapak ibu Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad waktu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan kufuan Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Dan sekarang bapak ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana bapak ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kenapa dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang menceritakan manakala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di manakah ayahku? Rasulullah menjawab, "Abuka finnar." Nah, kemudian ini dalam Sahih Muslim dulu saya cerita. Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, "Wa aina abu?" Kalau ayahmu dalam neraka, kalau ayahmu di mana ya Rasulullah? Nah, menurut riwayat Sahih Muslim disebutkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, untuk menjawabnya ada beberapa jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Suyuti maupun ulama-ulama setelah beliau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, hadis itu sahih dari segi sanad, tapi dari segi matan syadz. Kenapa dari segi matan syadz? Karena ada hadis sejenis, hadis serupa yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, diriwayatkan oleh Nasai, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Itu tidak ada kata-kata inna abi wa abaka finnar. Riwayat yang tiga ini menyebutkan, tatkala orang ini datang, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Nabi menjawab, "Dalam neraka." Terus dia tanya lagi, "Lalu ayahmu di mana?" Nabi menjawab, "Idza mararta bi qabrin kafir fabasyirhu binnar." Kalau kamu melalui kuburan orang kafir, kasih kabar tentang neraka. Nabi nggak pernah menjawab ayahmu dan ayahku dalam neraka. Jadi di sini menarik. Di Sahih Muslim ada jawaban inna abi wa abaka finnar, tapi ada tiga riwayat yang serupa nggak menyebutkan itu. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis disebut syadz. Artinya syadz, kita lihat perawinya. Ternyata perawinya yang di dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan oleh Ahmad ibn Salam. Sementara dalam riwayat yang lain yang serupa itu diriwayatkan oleh Ma'mar. Nah, di dalam ilmu hadis disebutkan bahwa Ma'mar ini adalah lebih aktar dobtan, aktar hifdan daripada Ahmad ibn Salam. Nah, sehingga hadis tadi tidak kita katakan palsu. Kita tidak menuduh Imam Muslim dengan tuduhan yang
tidak patut. Imam Muslim imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Muslim menjadi rujukan kita semua. Tapi bukan berarti semua hadisnya 100% yaitu harus kita terima bulat-bulat seperti itu. Tidak. Yang pertama, hadis ini tetap sahih, tapi kalau mau diartikan bahwa kalau mau diartikan tentang kata-kata ayahmu dan ayahku ada dalam neraka, maka hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sejalan sehingga bisa dikatakan sah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak sekali kami itu mengajak, kata Allah, tidak sekali-kali kami mengajak suatu kaum sampai kami kirim seorang rasul. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau satu kaum tidak sampai kepada mereka dakwah, tidak sampai kepada mereka dakwah para nabi-nabi yang manapun, maka mereka ini tidak akan pernah diadab oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya tidak ada kisah. Dan ini berlaku bagi Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu adalah mereka yang hidup di dalam masa kekosongan nubuah antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Jadi kalau umat jahiliyah antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi kekosongan nubuah. Ini disebut Ahlul Fatrah. Sehingga mereka yang hidup di zaman Ahlul Fatrah tidak akan diadab oleh Allah karena Allah tidak mengirim kepada mereka seorang rasul atau seorang nabi pun. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang bagaimana? Ayat Al-Quran mengatakan ada Ahlul Fatrah yang Allah tidak akan adab mereka. Ayah ibu Nabi min Ahlul Fatrah. Tidak ada satu rasul pun yang dikirim kepada ayah maupun ibu Nabi untuk yaitu mengajak kepada satu syariat. Karena itu hadis yang mengatakan ayah Nabi di dalam neraka jahanam bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Manakala ada hadis bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim, maka cuma ada dua jalan. Imma hadis tersebut ditakwilkan atau hadis tersebut ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ternyata ulama Ahlus Sunnah ngambil yang pertama, hadis tadi ditakwilkan, saudara. Apa takwilnya? Takwilnya kata abun dalam bahasa Arab artinya tidak selalu ayah. Kadang-kadang digunakan untuk paman. Seperti cerita dalam Al-Quran tentang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentang azab itu disebut li abiki. Tapi para ulama tafsir mengatakan itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Ternyata paman dalam bahasa Arab boleh disebut Jadi kalau Nabi mengatakan abuka ayahmu wa abi benar, abi di sini pamanku. Ya paman Nabi kan bisa akulah yang masuk neraka jahanam. Nah, jadi itu ditakwilkan. Kalau ditakwilkan maka sejalan dengan ayat Al-Quran, hadis itu tetap sahih, tetap kita terima. Dan yang awal ditakwilkan untuk tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Terus ada lagi yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, ada hadis lain tentang ibu Nabi. Nah, di mana diceritakan tentang ibu Nabi ini, diceritakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aku memohon ampun kepada Allah, inni astaghfirullah li ummi fa'abah. Aku memohon ampun kepada Allah untuk ibuku, tapi Allah menolak. Kemudian aku minta izin untuk ziarah ke kubur ibuku dan aku diizinkan. Hadisnya cukup panjang, singkat cerita Nabi menangis, sahabat pun yang hadir ikut menangis, sudah ada. Nah, ini dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi. Nah, lihat. Nabi minta ampun kepada Allah untuk ibunya, Allah tolak. Ini dalil kalau ibunya kafir ditolak oleh Allah, karena orang kafir nggak boleh dimohonkan ampun. Itu kata kalangan Wahabi. Itu kata kalangan Wahabi. Nah, sekarang apa jawab dari Imam Suyuti maupun imam-imam yang lain berkenaan dengan hadis ini? Justru dikatakan hadis ini hujatan lana, bukan hujatan alaina. Jadi waktu Nabi memohon ampun untuk ibunya ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak?
karena ibunya nggak ada dosa. Apa mesti dimintain ampun? Ibunya ahlul fatrah, Allah tolak. Jadi Allah tolak bukan berarti kafir. Allah tolak ihtimal karena ibunya min ahlil fatrah. Min ahlil fatrah lah kisah. Kalau lah kisah nggak ada dosa. Kalau nggak ada dosa, wajar istighfarnya Allah tolak karena tidak perlu untuk diistighfarkan untuk min ahlil fatrah. Lalu bagaimana dengan ziarah? Waktu Nabi minta izin ziarah kubur ibunya, tidak perlu heran karena memang ketika itu ziarah kubur diharamkan. Kan Nabi yang mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah ke kuburan, sekarang silakan kalian ziarah kuburan. Ketika itu memang ziarah kubur nggak boleh, walaupun kubur orang Islam nggak boleh. Nah, ini juga dalil hujatan lana. Artinya andai kata ibu Nabi itu kafir, mana boleh ziarah ke kubur orang kafir? Allah yang larang dalam Al-Quran. Orang munafik, orang kafir nggak boleh kita sholatin, nggak boleh kita diri di atas kuburannya, nggak boleh kita ziarah. Nah, jadi di sini justru itu hadis menjadi hujjah buat kita bahwa ibu Nabi tidak kafir. Jadi ini persoalan-persoalan perspektif Habib. Ini persoalan-persoalan interpretasi. Ini persoalan bagaimana kita memahami ayat dan memahami hadis. Jadi orang-orang Wahabi ini memahami ayat dan hadis, mereka ini secara tekstual, apa adanya, mereka artikan secara zahir. Nah, tanpa mereka lihat akibatnya, betapa pengertian secara zahir tadi begitu berbahaya karena bisa mengkafirkan dan memusyrikkan ibu dan ayah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau mereka mau sedikit saja bersabar, melihat dalil-dalil yang lain, mereka tidak akan mudah terburu-buru untuk itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih ada jawaban lain. Kan ada hadis sahih di mana Nabi yang mengatakan bahwa Allah memindahkan aku dari sulbi ke sulbi yang tahir, masuk ke rahim-rahim yang suci. Aslabut tahira ilal arhamit tahira, arhamis zakiyah. Jadi kata Nabi, aku ini diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam sampai kepadaku. Itu benihnya pindah dari sulbi yang tahir ke sulbi yang suci, ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci, pindah ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci. Enggak mungkin disebut sulbi suci kalau kakek moyang Nabi kafir. Enggak mungkin disebut rahim yang suci kalau ibu-ibu Nabi ke atas kafir. Kalau disebut sulbi yang suci, berarti ayah-ayah Nabi bukan kafir sampai Nabi Adam. Kalau disebut rahim yang suci, berarti ibu-ibu Nabi sampai Siti Hawa tidak ada orang kafir maupun musyrik. Apalagi hadis innallaha astafa min bani Adam Kinanah wastafa min Kinanah Quraisy dan seterusnya. Di sini Nabi menceritakan bahwa ini khiyarun min khiyar, kata Nabi. Aku ini adalah pilihan Allah dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan. Mana mungkin pilihan Allah itu kafir? Nabi Adam dipilih oleh Allah. Nabi Adam punya anak banyak. Salah satu anaknya akan menjadi kakek moyangnya Rasulullah. Akan dipilih oleh Allah. Nanti ini punya anak lagi. Anak ini masuk benih. Ini nanti benihnya akan jadi Rasulullah turunannya ke bawah. Dipilih lagi oleh Allah. Dari sekian banyak anak cucu Adam, Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah. Tidak mungkin pilihan Allah itu kafir ataupun musyrik. Ini hadis sahih semua. Kenapa mereka tidak baca? Kenapa mereka tidak kaji? Itulah karenanya Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid, yaitu hasyiah daripada syarah Jauharatul Tauhid, itu dengan tegas mengatakan bahwa ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, bukan kafir, bukan musyrik, saudara. Nah, ini yang saya